Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piki Sulistiawan dengan NPM 24170510030 dari Prodi S1 Ilmu Komputer kelas A. Pada video kali ini saya akan mengerjakan sebuah studi kasus dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang mana di sini saya akan mengerjakan untuk kasus yang ke 18. Nah, yang mana studi kasus yang ke-18 itu adalah pemodelan seluler otomata dengan mesin Turing. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat studi kasusnya, yaitu untuk seluler otomata untuk rule yang 110. Nih, studi kasusnya untuk rule yang 110. Nah, di sini juga saya sudah membuat materinya. Mari kita baca dulu untuk materinya. Di sini adalah latar belakang. Seluler otomata atau CA itu adalah model komputasi berbasis grid sel discrete, yang dimana setiap sel memperbarui dirinya berdasarkan aturan lokal. Jadi dia punya rule sendiri untuk si CA ini. Nah, di sini kita pakai rule 110. Nah, rule 110 ini adalah salah satu CA satu dimensi yang terkenal karena terbukti Turing komplit, yang artinya dia mampu melakukan komputasi secara yang setara dengan mesin Turing. Nah, di dalam studi kasus ini, saya akan mencoba untuk memetakan atau memodelkan perilaku Rule 110 ini ke dalam bentuk mesin Turing. Yang tujuannya adalah membuktikan bahwasannya sebuah mesin Turing dapat menjalankan logika CA dengan membaca simbol kiri, tengah, dan kanan pada sebuah pita, ya, tab atau tab. Yang kemudian menulis simbol baru sesuai dengan aturan CA-nya. Nah, untuk mewujudkan ini, saya membangun sebuah mesin Turing yang membaca pola 3 sel dan menghasilkan sel berikutnya, seperti rule 110. Ya, saya sudah membuat sebuah mesin Turing-nya. Nanti bakalan kita bahas dan bakalan kita jalankan. Nah, oke, kita baca dulu. Nah, tujuan studi kasus ini adalah untuk memahami bagaimana CA dapat dimodelkan dengan mesin Turing, dan kemudian menunjukkan bahwasanya rule 110 dapat dijalankan dengan operasi mesin Turing seperti messenger, head, mengubah state, dan menulis simbol. Kemudian mengimplementasikan rule 110 secara eksplisit melalui tabel transisi mesin Turing. Kemudian memvisualisasikan hubungan antara dua model komputasi universal, yaitu mesin Turing dan juga seluler otomata. Nah, di sini ada polanya atau aturannya lah, yang seperti dibilang tadi ya. Ini aturan CA-nya di 110. Nah, polanya itu sini kita lihat. Ini ada kiri, tengah, dan kanan. Kiri itu yang sini, yang satu sebelah kiri ini. Nah, satu ini tengah, satu ini kanan ya. Nah, untuk hasilnya itu bakalan ada seperti ini. Kalau dia 111, kiri 1, tengah 1, kanan 1, itu outputnya 1. Kirinya 1, tengahnya 1, kanannya 0, itu outputnya 1. Tadi itu outputnya 0, kalau ini outputnya 1. Dan kemudian seterusnya lah. Ini adalah pola atau aturan dari rule 110. Kemudian sini ada prinsip permodelan CA dengan mesin Turing. Nah, untuk mensimulasikan rule 110, mesin Turing itu harus membaca 3 sel, yaitu kiri, tengah, kanan. Yang tadi ya, polanya kiri, tengah, dan kanan. Nah, kemudian ini dilakukan dengan memindahkan head. Head itu yang kalau di mesin yang sudah saya buat ini, head itu yang ditandai dengan kotak-kotak ini nih, kotak agak kuning ini, itu head ya. Kemudian, nah, memindahkan head, dia mundur ke kiri atau geser ke kiri, mencatat bit tengah dalam state. Biasanya kalau di mesin Turing yang sudah saya buat itu ada yang namanya tandai 0 atau tandai 1. Itu nama variabelnya. Nah, kemudian bergerak ke kanan untuk membaca bit kanan, itu di pola IC. Kemudian mengidentifikasi pola 3 bit, kombinasi bit kiri, tengah, kanan itu dipetakan ke dalam state. Ada inilah entar pola-polanya. Nah, ada pola-pola 001 untuk pola 001, kemudian ntar hasilnya itu kita lihat di dalam
biner yang kita punya, hasilnya itu berapa, apakah dia satu atau nol. Kalau dia satu berarti 001, kalau dia nol berarti 000 gitu. Oke, selanjutnya kemudian menuliskan hasil sesuai rule 110. Nah, ini yang tadi ya, kalau dia polanya 11 berarti kita lihat dulu di uh, biner yang kita punya, string biner yang kita punya itu apakah dia berada di satu atau berada di nol. Kemudian kita bisa nentuin lah hasilnya dari 001 sampai dengan hasilnya 111 sesuai dengan rule ini lah. Kemudian menggeser kembali ke awal untuk sel berikutnya. Setiap hasil membuat head kembali ke arah kiri atau geser kanan, itu untuk variabelnya, untuk memproses sel berikutnya. Jadi mesin atau CA ini itu akan membuat satu siklus sampai dengan siklus-siklus terusnya gitu. Jadi dia bakalan membuat generasi baru terus-menerus gitu. Kalau kita nggak buat kondisi di mana dia berhenti, dia bakalan terus membuat siklus baru atau generasi yang baru. Ya mungkin baca juga. Nah, mengapa? Ini ntar aja lah. Kita bakalan langsung bahas ke mesin Turingnya. Nah, di sini kan kita pakai rule 110. Jadi untuk input string biner itu ada 10, 100, 11. Ya. Nah, kemudian awalan dari sini dia kita reset dulu. Reset. Nah, pada mesin Turing ini dia bakalan di awal kita memulai step ini dia bakalan ngecek dulu nih, cek di mana posisi dia berada, apakah dia di 0, apakah dia di 1, apakah dia di blank. Kalau blank ini disimbolin dengan huruf apa ini namanya, di garis bawah gitulah. Nah, 0, 1 sama blank. Blank ini kalau misalnya kalau 0, kalau dia headnya itu di 0, dia bakalan geser ke kiri, geser ke kiri ini. Kalau dia headnya itu di 1, dia bakalan geser ke kiri juga. Nah, tapi kalau dia headnya itu apa nih, garis bawah, dia bakalan masuk ke geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri dulu baru dia ke kanan. Nih, bakalan saya contohin lah. Nah, ini ya kita coba. Ini kan headnya di 1 kan. Berarti dia masuk ke kondisi yang ini nih. Ntar dia bakalan geser ke kiri. Kita mulai step 1, kan. Dia geser ke kiri dan juga dia masuk ke geser kiri nih. Fungsi geser kiri nih. Nih. Nah, ketika dia sudah mencapai di fungsi geser kiri ini, dia ngecek lagi nih. Headnya kan di apa nih? Garis bawah lah ya. Headnya kan di garis bawah. Di underline. Berarti dia di sini kan. Dia kalau kita melanjut ke step berikutnya, dia bakalan geser ke kanan, kemudian dia masuk ke tandai 0. Kita mulai nih. Geser ke kanan, kemudian dia masuk ke fungsi tandai 0. Yang ini ya. Nah, di tandai 0 ini, dia dicek lagi nih. Dia itu di headnya itu berapa gitu stringnya. Kalau di sini kan 1 kan stringnya. Berarti dia bakalan geser ke kanan, kemudian dia bakalan masuk ke pola 10. Yang ini. Kita coba ya. Geser ke kanan, masuk ke pola 10. Oh ya, sebelumnya sini kan kita sudah punya rule kan. Rule dari CA110 ini, rule 110. Nah, kita lihat nih dari string yang kita punya itu 101. Kita lihat di sini 101, dia bakalan hasilin output apa nih? Mana 101? Nih, 101. Nah, outputnya nanti itu di next-nya itu, next string yang kita punya, itu bakalan ditulis dengan 1. Seperti itu. Seharusnya ya. Mari kita coba dulu. Tadi kan sudah sampai ke pola 01 ya. Dari tandai 0 dia 1 geser ke kanan pas 01 sini. Di pola 01 ini dia ngecek lagi nih.
Nah, di si headnya itu berada di 0, 1 atau blank. Jadi kan headnya itu berada di 0 kan. Berarti dia L ini geser ke kiri, kemudian dia bakalan masuk ke hasil 010. Mana hasil 010? Nah, dia bakalan masuk ke sini nih. Seharusnya stepnya itu dia geser ke kiri. Set. Nah, dia masuk ke hasil 010 di sini ya. Kalau kalian bisa lihat visualnya di sini nih. Nah, di 010 ini dia bakalan ngecek nih. Dia itu eh, sama aja kita di headnya itu di 10 atau di blanknya. Dia kan 1 nih. Dia bakalan 01 di sini. Kemudian dia geser ke kanan dan masuk ke fungsi tandai 1. Set. Nah, masuk kan ke tandai 1 sini. Nah, tandai 1. Nih, tandai 1. Nah, ketika dia sudah masuk ke sini, mulai lagi nih. Dicek lagi, dia headnya itu berapa gitu, apa gitu. Ini kan 0 kan. Dia bakalan geser ke kanan, masuk ke pola 10. Geser kanan, masuk ke pola 10. Nih. Masuk ke pola sini, kemudian dia dicek lagi. Oh, ternyata sini headnya di 1 kan. Nah, di sini 1 ini, dia bakalan geser ke kiri, kemudian ke hasil 101. 01. Ini hasil 101. Nah, ini kan udah mulai ke hasil 01 kan? Hasil 101. Nah, kemudian di hasil 101 ini dia dicek lagi nih headnya. Terus dia bakalan ngecek head ini nah. Kemudian disesuaikan dengan kondisinya. Nah, ini kan 0 headnya. Kemudian dia bakalan nulis angka 1. Kemudian dia bergerak ke kanan. Kemudian dia masuk ke tandai 0. Ini kita lihat. Dia bakal nulis 1, harusnya dia geser ke kanan. Sep. Nah ya, benar ya. Dia nulis. Nah, jadi sampai ke tandai 1 ini ya. Ini maksudnya tandai 0. Nah, sekarang dia masuk ke tandai 0. Nih, masuk ke sini lagi. Nah, begitu pula. Tadi benar ya. Dia kan tadinya 101. Nih, 101 di sini. Itu menghasilkan outputnya itu atau index dari string biner kita itu bakalan hasilnya 1. Dan benar aja di sini tadi kan. Tadi kan ini 0. Kemudian dia ditulis jadi 1 sini. Yang awalnya 101 jadi 111. Dan kemudian pola ini berlanjut sampai kita lihat nih. Ini kan ada 110 kan. Kita lihat di pola 110. Ini nih 110. Ini kan outputnya 1 seharusnya. Nih, kita lihat dari sini 110 harusnya indeksnya ini tetap 1 ya. Kita lihat kita lihat dari sini aja lah ya. Nggak perlu saya jelasin dari sini lagi. Karena saya rasa sudah cukup. Kita lihat dari sini nih. Nah, dia ke pola 1 dari tandai 0 tadi. Kemudian dia geser ke kanan tadi ya. Kemudian dia geser ke kiri, masuk ke hasil 101. Nah, di hasil 01 ini, dia seharusnya tetap 1 di sini. Tetap nulis 1. Kita lihat di codingannya sebentar ya. 101 ya. 010 mana? Nih. Nah, dia sini kan headnya di 1, dia berarti 1. Nah, benar ya, dia tetap menulis 1, kemudian dia bakalan geser ke kanan, kemudian dia masuk ke tandai 1. Seharusnya begitu. Kita lihat sini. Sub geser ke kanan tetap nulis 1, kemudian dia masuk ke tandai 1. Headnya tadi ya, geser ke kanan untuk headnya. Kemudian kita lihat di tandai 1 nih. Tadi kan sudah nulis hasil ya. Kemudian dari sini berarti untuk berikutnya itu adalah aturan dari 100. 100 itu berapa? Nih 100 seharusnya output berikutnya atau output dari string berikutnya itu dia bakalan nulisin 0.
Berarti di sini tetap ya. Seharusnya tetap kita lihat polanya. Dari tanda 1, dia geser ke kanan, kemudian masuk ke pola 1, 0. Kemudian dia geser ke kiri, masuk ke hasil 1, 1, 0. Nah, di sini seharusnya dia tetap nulis 0. Jadi ini nggak ada berubah. Seharusnya nulis 0. Sesuai dengan pola atau aturan dari rule 1, 1, 0 ini. Lihat. Nah, benar ya. Dia nulis 0, kemudian dia geser ke kanan dan masuk ke tandain 0 ini. Nah, ketika di sini dia bakalan terus gitu, siklusnya sama kayak tadi. Sesuai dengan aturan pada rule 1, 1, 0 ini. Berarti sini 001 ya seharusnya. 001 dia seharusnya di sini bakalan nginputin 1. Nih, ini dari 0, 0, 1. Dan seharusnya setelah 0 ini, berarti kan di sini kan stringnya. Seharusnya dia bakalan ditulis 1 di sini. Jadi 0-nya ganti 1 di sini. Kita lihat. Dia geser ke kanan, dia masuk ke pola 00. Geser ke kiri, masuk ke hasil 001. Nah, kemudian di sini seharusnya dia bakalan nulisin angka 1 nih. Nah, berubah kan jadi angka 1 sesuai nih dengan aturan atau pola rule dari 1, 1, 1, 0 ini. Nah, kemudian dia masuk lagi ke tandai 0 ini dari awal. Siklusnya terus begitu sampai dia membaca blank. Blank itu yang ditanda dengan garis bawah ini ya, atau underline ini. Nah, ketika dia sudah sampai blank ini, dia bakalan kembali ke titik awalnya. Nih, kita lihat ya. Tuh, dia bakalan balik ke awal untuk memulai siklus baru atau generasi baru yang saya bilang di awal tadi di materinya. Nah, siklusnya bakalan terus berulang dia. Kita jalanin aja. Tuh. Kita lihat di sini ya. Set bakalan terus berulang sampai dia habis kan, sampai dia baca si blank ini. Nah, ketika dia udah baca blank ini, dia bakalan ulang lagi dari awal nih. Mulai siklus baru lagi, mulai generasi baru lagi. Nah, ini bakalan terus berulang gitu sampai kita, kalau kita nggak nentuin batasannya atau batas berhentinya, dia bakalan terus membuat generasi baru atau siklus baru. Gitu. Saya rasa cukup ya untuk penjelasan ini. Dan ini kan tadi sudah sesuai dengan aturan rule yang ada di sini kan untuk mesin Turing ini. Tadi sudah kita coba buktikan, dan kemudian mungkin cukup ya untuk penjelasan dari mesin Turingnya. Itu ternyata dia sesuai dengan pola atau aturan yang ada di rule 110. Kemudian kita baca untuk yang, nah, mengapa ini valid sebagai permodelan CA? Itu karena model mesin Turing ini membaca pola lokal 3 sel, itu yang mana sesuai dengan definisi dari CA itu sendiri. Kemudian mesin Turing menulis satu hasil untuk setiap sel tadi, persis seperti CA generasi berikutnya ya. Nah, mesin Turing juga menggeser head dan mencatat bit ke dalam state, menggantikan netboard dari CA. Seluruh aturan rule 110 itu dipetakan eksplisit ke state dalam mesin Turing, yang mana itu mengimplementasikan langsung. Nah, hasilnya mesin Turing ini akan menghasilkan generasi berikutnya dari rule 110 untuk setiap sel pada pita atau tape. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini itu adalah seluler otomata atau CA dapat dimodelkan dengan mesin Turing secara sistematis. Nah, rule 110 terbukti Turing komplit dapat dijalankan oleh mesin Turing melalui operasi sederhana yang tadi sudah kita bahas ini ya. Oke, ini kan bergerak sesuai dengan maksudnya CA ini berarti dapat dimodelkan dengan mesin Turing nih. Ini yang sudah saya buat ini adalah sesuai dengan aturan atau pola dari rule 110 dari CA tadi ya. Rule yang ini tadi juga sudah kita coba bahas, sudah kita jalankan, dan ternyata benar gitu dan sesuai dengan aturan atau pola dari rule 110. Kemudian mesin Turing dapat meniru evolusi CA dengan membaca pola 3 bit dan menulis output berdasarkan aturan lokal. Kemudian studi kasus ini menunjukkan hubungan langsung antara dua model komputasi yang sangat penting dalam teori komputasi, yaitu CA dan juga mesin Turing.
Dan mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan studi kasus yang ke-18, yaitu permodelan seluler otomata dengan mesin Turing, yang mana studi kasus ini saya mengambil dari seluler otomata pada rule 110 dan kemudian saya modelkan dalam mesin Turing yang sudah saya buat di sini. Tadi juga sudah kita jalankan ya, dan ternyata terbukti bisa dan benar sesuai dengan aturan rule yang ada di aturannya atau pola yang ada di rule 110. Dan kemudian ya seperti itulah dia untuk penjelasan studi kasus ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.